Bismillah. Jelas suara saya, Mbak Aga? Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qa'idil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل أعوذ بك من حال أهل النار آمين. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, rekan-rekan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian bedah buku Aqidah Imam Empat Mazhab. Kita lihat dalam kesempatan ini, insya Allah kalau mencukupkan sebagai pertemuan terakhir, atau kalau tidak mungkin kita buat satu pertemuan lagi, insya Allah. Baik, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk pada bab 3, rekan-rekan mungkin sudah memiliki PDF atau mungkin ada yang memiliki buku fisiknya. Saya ingin sedikit mengulas apa yang sudah kita bahas minggu lalu untuk mengingatkan dengan ringkas. Pertama, bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Juga ada ayat yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang disebut dengan ayat muhkamat. Allah menyebutnya dengan ummul kitab, induk Al-Quran. Artinya ayat-ayat yang merupakan rujukan untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat ini yaitu ayat-ayat yang telah jelas maknanya, tidak mengandung makna ta'wil. Seperti firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'." Bahwa Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Ayat lainnya seperti firman Allah, "Fala tadribu lillahil amsal." Janganlah kalian membuat keserupaan-keserupaan bagi Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Ayat lainnya yang merupakan ayat muhkamat seperti firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada keserupaan bagi Allah dengan siapapun atau dengan suatu apapun dari segala ciptaannya. Dan beberapa ayat muhkamat lainnya. Kemudian bagian kedua adalah apa yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang mengandung makna lebih dari satu makna. Ma lam tattadih dilalatuhu, atau ayat-ayat yang mengandung awjuhan adidah, mengandung segi makna yang sangat banyak. Ada beberapa contoh-contoh daripada ayat-ayat mutasyabihat. Di antaranya firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata istawa dalam bahasa Arab mengandung makna yang sangat banyak, lebih dari 15 makna. Silahkan nanti dicek oleh rekan-rekan sekalian di dalam kitab-kitab kamus seperti Al-Qamusul Muhit, karya Al-Fairuz Abadi, atau Tajul Arus, Bisyarhil Qamus, karya Al-Hafiz Al-Lughawi, Muhammad Murtadha Zabidi, atau kitab-kitab para ulama pakar bahasa lainnya. Contoh lainnya ayat mutasyabihat seperti firman Allah, yadullahi fawqa aydihim. Kata yad dalam bahasa Arab mengandung makna yang sangat banyak. Tidak hanya bermakna satu. Dan beberapa contoh lainnya daripada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat semacam demikian itu tidak boleh diambil dalam makna zahirnya atau makna harfiahnya atau makna literalnya. Difahami misalkan bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan, tangan, mata, betis atau kaki, dan lainnya. Ini pemahaman yang rusak. Pemahaman demikian itu pemahaman batil. Disepakati oleh para ulama kita bahwa pemahaman semacam demikian itu adalah pemahaman yang menyimpang. Para ulama kita sepakat bahwa ayat-ayat mutasyabihat sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, Al-Imam Al-Tabari, Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, Al-Imam Al-Fakhrur Razi, dan lain sebagainya. Mereka semua telah mengungkap kandungan daripada ayat-ayat mutasyabihat yang beberapa di antaranya telah kita sebutkan tadi. Salah seorang ulama kita yang sangat populer, salah satu karyanya yaitu Manzumah Jawharatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, dan syarahnya cukup banyak. Di antara yang cukup populer adalah Tuhfatul Murid bi Syarhi Jawharatut Tauhid. Termasuk salah seorang ulama kita di Indonesia ini, yaitu Kiai Haji Abdul Fadl As-Sinuri Tuban, juga telah membuat syarah Jawharatut Tauhid yang berjudul Ad-Durrun Nadid bi Syarhi Jawharatut Tauhid. Salah seorang ulama kita di Indonesia yang sangat produktif, banyak menulis kitab-kitab, juga dikenal seorang alim. Dan tahaddusan bin Naimah Al-Faqir mendapatkan seluruh ijazah
dari seluruh karya beliau. Lewat putra beliau yaitu Kiai Haji Abdul Jalil. Ibn Kiai Abdul Fadl As-Sunnori, dan Kiai Abdul Fadl ini adalah putra dari Kiai Abdul Syakur As-Sunnori. Kiai Abdul Syakur adalah murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, di dalam kitab Jawharatul Tauhid ini, Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Wa kullu nassin, dan setiap nas, setiap teks, baik teks Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, awhamat tashbiha, yang seakan memberikan kesan adanya keserupaan antara Allah dengan ciptaannya, awilhu, maka takwillah ya. Artinya jangan difahami dalam makna zahirnya, dalam makna harfiahnya. Au fawwid, atau serahkan kepada Allah dan Rasulnya, warum tanziha, dan pahamilah makna tanzih. Artinya pahamilah kesucian Allah, yakinilah kesucian Allah dari menyerupai ciptaannya. Ta'wil adalah syarful lafzi an ma'nahu zahir. Memalingkan satu lafaz dari makna zahirnya atau dari makna harfiahnya. Jika dengan menentukan makna tertentu bagi makna mutasyabih daripada ayat atau hadis tersebut, disebutlah dengan takwil tafsili, seperti memaknai kata yad pada hak Allah dalam firman-Nya yadullahi dengan makna ahdullahi, janji Allah, seperti yang dinyatakan oleh para ahli tafsir. Oleh karena konteks ayat ini berbicara tentang bai'at. Yadullahi fawqa aydihim, ay fawqa uhudihim, janji Allah di atas janji-janji mereka. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Demikian lanjutan ayat tersebut yang konteks pembicaraannya terkait bai'at para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat ini, difirmankan oleh Allah, yadullahi ay ahdullah. Nah, takwil semacam ini yaitu dengan menentukan makna tertentu bagi teks mutasyabih disebut dengan takwil tafsili. Takwil tafsili. Makna harfiah tafsil artinya rinci. Takwil yang rinci. Yaitu memalingkan satu teks dari makna zahirnya dengan menentukan makna tertentu yang masih dalam kandungan bahasa daripada teks tersebut yang sesuai bagi kesucian dan keagungan Allah. Inilah yang disebut dengan takwil tafsili. Yang kedua adalah takwil ijmali. Takwil ijmali adalah memalingkan teks mutasyabih dari makna zahirnya atau dari makna harfiahnya dengan tanpa menentukan makna tertentu, dengan menyerahkan hakikat makna daripada teks tersebut pada Allah dan Rasulnya. Inilah yang disebut dengan takwil ijmali. Dua metode takwil ini diberlakukan oleh para ulama salaf, sebagaimana juga banyak diberlakukan oleh para ulama khalaf. Hanya saja memang di kalangan para ulama khalaf lebih dominan mempergunakan takwil tafsili. Namun demikian, tidak sedikit pula dari ulama salaf yang juga mempergunakan metode takwil tafsili ini.
Seperti misalkan sahabat Abdullah bin Abbas yang banyak melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat, termasuk murid beliau Al-Imam Mujahid dan lain sebagainya, termasuk Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau berlakukan takwil tafsili terhadap firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu, kata beliau, illa mulkahu. Beliau mentakwil kata al-wajah dengan takwil al-mulk, artinya kekuasaan atau kerajaan. Sehingga makna ayat kullu syai', segala sesuatu, halikun, itu akan binasa, illa wajhahu, kecuali kerajaan Allah atau kekuasaan. Juga beliau mengutip beberapa takwil lainnya. Al-Imam Al-Bukhari juga mengutip beberapa takwil lainnya terhadap ayat tersebut dari para ulama salaf lainnya, seperti dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya. Nah, dengan demikian saya ingin membuat catatan penting terkait ini supaya ini difahami dengan benar, karena beredar di sebagian masyarakat, terutama ya di kajian-kajian tauhid atau di pondok-pondok pesantren, mengatakan bahwa para ulama salaf hanya memberlakukan takwil ijmali, dan bahwa metode takwil tafsili hanya diberlakukan di kalangan ulama khalaf saja. Ulama khalaf itu adalah pasca 300 tahun. Hingga sekarang disebut dengan khalaf. Tahun Hijriyah. 300 tahun pertama disebut dengan periode salaf. Nah, jadi pendapat yang mengatakan bahwa orang ulama salaf tidak memberlakukan takwil tafsili, ini pemahaman yang keliru. Karena ada banyak para ulama salaf memberlakukan takwil tafsili ini. Di antara yang kita sebutkan tadi, termasuk Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, juga lainnya, dari kalangan ulama salaf. Nah, apa yang tersebar di sebagian pendapat yang mengatakan tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf ahkam, atau manhajus salaf, metode salaf yang dimaksud oleh mereka adalah metode takwil ijmali, kata mereka, lebih selamat, dan metode salaf, kata mereka, adalah metode yang ahkam, artinya lebih bijak dan lebih teliti. Ini ya tentu tepat, tetapi lebih tepat lagi kita katakan bahwa kedua metode tersebut adalah aslam wa ahkam. Oleh karena kedua metode tersebut telah diberlakukan oleh para ulama salaf, juga diberlakukan oleh para ulama khalaf. Nah, kembali lagi. Jadi apa yang dituliskan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid memberikan penegasan pada kita. Kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Dalam bait ini, mohon maaf saya ngirit energi ini, pelan-pelan berbicaranya. Sekaligus berpikir. Ayat ini di dalamnya mengandung penegasan bahwa dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat ada dua metode tersebut, yaitu at-ta'wil dan at-tafwid. At-ta'wil yang dimaksud adalah ta'wil tafsili, dan tafwid adalah disebut dengan ta'wil ijmali. Saya ulang lagi, dua metode ini diberlakukan oleh para ulama salaf dan ulama khalaf, dan keduanya adalah metode yang benar. Yang pertama adalah ta'wil tafsili, yang kedua adalah ta'wil ijmali. Ta'wil ijmali disebut pula dengan tafwid.
tafwid. Catatan pentingnya adalah bahwa semua ulama kita, baik salaf maupun khalaf, sepakat bahwa ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Karena itu tidak boleh disandarkan bagi Allah sifat-sifat kebendaan. Tidak boleh disandarkan bagi Allah anggota-anggota badan. Tidak boleh disandarkan bagi Allah tempat dan arah. Ada sebagian orang memahami firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Difahami olehnya bahwa Allah bertempat atau bersemayam di atas 'arsy. Ini jelas pemahaman keliru dan batil. Pemahaman rusak. Berdalil dengan firman Allah, ayat itu tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, untuk menetapkan Allah bertempat, itu adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru dan menyimpang dari akidah Islam. Ayat tersebut wajib difahami dengan takwil, tidak boleh difahami dalam makna zahirnya atau harfiahnya. Kata istawa dalam bahasa Arab mengandung makna yang sangat banyak. Tidak hanya bermakna satu dalam makna bertempat, atau bermakna duduk, atau bermakna bersemayam. Tetapi sangat banyak maknanya. Seperti misalkan dalam Al-Quran firman Allah tentang Nabi Musa, "Falamma balagha ashuddahu wastawa, atainahu hukma wa ilm." Balagha ashuddahu wastawa. Kata istawa dalam hal ini apa maknanya? Bukan artinya duduk. Tetapi makna istawa dalam hal ini adalah apa? Ay balaghur rusydah, telah mencapai kecerdasannya, artinya menjadi seorang pemuda. Barulah kemudian diberikan apa? Kenabian, dikaruniakan kenabian oleh Allah baginya. Dan makna-makna lainnya ada banyak kata istawa dalam bahasa Arab. Saya kira butuh waktu untuk menjelaskan itu. Yang jelas bahwa para ulama salaf sepakat bahwa ayat mutasyabihat semacam ayat ini tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Tidak boleh disandarkan bagi Allah sifat-sifat kebendaan, anggota-anggota badan, tempat atau arah. Nah, termasuk dalam hal ini para ulama kita, imam 4 mazhab. Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, yang wafat tahun 150 Hijriah. Tahun di hari kelahiran atau di tahun kelahiran Al-Imam Syafi'i. Jadi di tahun tersebut wafat seorang ulama besar, datang ulama besar yang lain. Sehingga kata para ulama, ghabat syamsun wa tala'at syamsun. Jadi ada matahari yang tenggelam, tapi di tahun yang sama terbit matahari yang baru. Demikian pula Al-Imam Malik ibn Anas yang wafat tahun 179 yang merupakan guru Al-Imam Syafi'i. Lalu muridnya Al-Imam Syafi'i, imam mazhab kita, Al-Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i. Dan kemudian murid beliau sendiri juga yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka semua di atas keyakinan yang sama. Mereka semua di atas aqidat ahli sunnati wal jamaah ala aqidatit tauhid, di atas aqidah tauhid, di atas aqidatut tanzih, mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Semua mereka sepakat menetapkan bahwa Allah Maha Suci dari anggota-anggota badan. Bahwa Allah Maha Suci dari terikat oleh ruang dan waktu. Maha Suci dari tempat dan arah. Maha Suci dari bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy.
Tempat dan arah adalah ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Langit dan arsy adalah ciptaan Allah. Allah tidak bertempat di langit, tidak bertempat di arsy. Allah tidak membutuhkan kepada langit dan arsy. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Sebelum terciptanya langit dan arsy, Allah ada tanpa langit dan tanpa arsy. Dan setelah keduanya diciptakan, setelah langit dan arsy diciptakan, Allah tidak berubah. Allah tetap pada sifatnya yang azali dan abadi. Allah mawjudun bila makan wala yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat dan Allah tidak terikat oleh zaman, tidak terikat oleh waktu. Demikian, demikian itulah akidah para imam empat mazhab yang merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan itu merupakan ijma', konsensus para ulama dan semua umat Islam, dan bahkan itu juga merupakan aqidatu kullil anbiya, keyakinan seluruh para nabi Allah. Tidak hanya akidah kita saja. Semua para nabi di atas keyakinan suci ini. Semua para nabi beragama yang sama, beragama Islam. Semua para nabi mentauhidkan Allah. Menyeru kepada kaumnya kepada keyakinan tauhid ini. Nah, inilah akidah Al-Firqatin Najiyah, akidah kelompok yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah, aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Tidak boleh menetapkan atau berkeyakinan bahwa Allah di suatu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan Allah di satu arah atau di semua arah. Tidak boleh dikatakan Allah ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan Allah menyatu dengan manusia, yang disebut dengan aqidat hulul. Keyakinan rusak. Mengatakan bahwa Allah menyatu dengan manusia, atau dalam istilah Jawa disebut manunggal. Demikian pula tidak boleh diyakini Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Manusia ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, arsy ciptaan Allah. Allah tidak bertempat pada ciptaannya, Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan arah. Baik, rekan-rekan sekalian, mohon maaf itu agak panjang, sengaja saya ulang-ulang, tapi ada beberapa tambahan sedikit sebagai muqaddimah, karena itu sangat penting untuk kita pahami, dan mohon disebarkan. Termasuk PDF ini nanti silakan dibagi-bagi oleh rekan-rekan di grup masing-masing, supaya sampai akidah Rasulullah ini, aqidat ahli sunnah wal jamaah ini, aqidat tauhid ini, kepada orang banyak dan diambil manfaat oleh mereka. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk sekarang ke bahasan bab 3 dari buku yang saya susun. Penjelasan Al-Imam Syafi'i tentang makna istawa. Mungkin saya tidak baca keseluruhan, tapi saya ringkas beberapa bagian yang sangat pokok terkait dengan bahasan kita. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i dalam teks bahasa Arabnya. Beliau mengatakan amantu bila tashbihin wa saddaqtu bila tamthilin wattahamtu nafsi fil idraki wa amsaktu 'anil khawdi fihi kullal imsak. Intaha.
Apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i ini adalah model dari metode takwil ijmali, atau apa yang kita bahas tadi disebut pula dengan metode tafwid. Al-Imam Syafi'i mengatakan, saya beriman terhadap itu, artinya terhadap teks-teks mutasyabihat, termasuk terhadap firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tanpa menyerupakannya dengan suatu apapun atau tanpa tasbih. Dan saya meyakini akan kebenaran tersebut tanpa menyamakannya dengan suatu apapun, tanpa tamsil. Aku menganggap bahwa apa yang ada dalam prasangkaku dari makna-makna hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Artinya bahwa Allah tidak dapat diraih oleh akal pikiran. Para ulama kita mengatakan, nanti akan kita kutip perkataan-perkataan tersebut. Perkataan ini dari beberapa para ulama kita, termasuk dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, mengatakan, mahma tasawwarta bidzalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Oleh karena Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Nah, Imam Syafi'i mengatakan wattahamtu nafsi fil idrak. Untuk mengungkapkan bahwa Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Lalu beliau mengatakan wa amsaktu 'anil khawdi fihi kullal imsak. Aku menghindarkan diri dari dari terjerumus. Sebenarnya tidaknya dihapus. Dari terjerumus di dalamnya sedapat mungkin. Artinya bahwa ayat-ayat mutasyabihat tersebut tidak boleh difahami dalam makna literalnya. Tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Tidak boleh difahami seperti apa yang dibayangkan dalam akal pikiran kita. Kata yad, kata ain yang disandarkan bagi Allah. Misalkan dalam firman Allah, walitusna'a ala aini, tentang Nabi Musa. Atau kata a'yun, jamak dari ain. Dalam firman Allah, tajri bi'ayunina. Tajri bi'ayunina, tentang perahu Nabi Nuh alaihi salam. Itu semua tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya atau makna literalnya. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah memiliki mata. Karena ayat ini akan saling bertentangan. Satu ayat dengan redaksi mufrad, kata mufrad, kata ain, walitusna ala aini. Ayat lain dengan bentuk jamak. Firman Allah tentang perahu Nabi Nuh itu tadi, tajri bi a'yunina. Pertanyaannya, satu atau banyak? Itu pertanyaan sederhana dan pertanyaan logis. Kalau diambil dalam makna harfiahnya, tentu ayat tersebut akan saling bertabrakan. Nah, tetapi ayat itu telah dijelaskan oleh para ulama dengan konteksnya masing-masing. Yang jelas bahwa ayat tersebut dan beberapa ayat lainnya tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Inilah yang dimaksud dari perkataan Imam Syafi'i, wa amsaktu 'anil khawdi fihi kullal imsak. Artinya tidak boleh ayat-ayat tersebut difahami dalam makna harfiahnya. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i dikutip oleh para ulama kita, diantaranya oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i dalam kitab Al-Burhanul Mu'ayyad, Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni dalam kitab Daf'u Syubahi Man Syabbaha wa Tamarrada wa Nasaba Dzalika ila Al-Imam Al-Jalil Ahmad. Ini kitab sangat baik. Kitab ini dari depan
dari depan sampai belakang. Istilah kita dari A sampai Z. Membongkar faham ekstrim Ibnu Taimiyah. Dan Imam Taqiyuddin As-Subki ini ulama besar. Hujjatul Islam. Al-Hujjah. Al-Mutakallim. Al-Usuliyul Jadali. Kita mungkin akrab dengan karya beliau yang sering kali kita kaji, terutama di pondok-pondok pesantren, yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Sebenarnya beliau seorang ulama yang sangat produktif, tidak hanya Kifayatul Akhyar saja. Dalam ilmu kalam, beliau seorang yang sangat pakar. Rekan-rekan nanti bisa download itu karyanya di internet banyak. Ditahqiq oleh Syekh Muhammad Zahid Al-Kawthari. Daf'u syubahi man syabbaha wa tamarrad wa nasaba dzalika ila al-Imam al-Jalil Ahmad. Dikutip di sana, perkataan al-Imam Syafi'i tersebut juga dikutip oleh para ulama terkemuka lainnya. Nah, Imam Syafi'i juga mengatakan, amantu bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillahi wa bima jaa'a 'an rasulillahi 'ala muradi rasulillah. Intaha. Nah, redaksi ini sering kita temukan, juga dikatakan oleh banyak para ulama salaf. Ini juga merupakan bentuk dari model takwil ijmali atau tafwid. Kita lihat terjemahannya. Aku beriman dengan segala apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah. Dan aku beriman dengan segala apa yang datang dari Rasulullah sesuai apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan apa? Takwil ijmali atau at-tafwid. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini saya bahas di bagian ini bahwa Allah Maha Suci dari sifat-sifat kebendaan. Maha Suci dari bersemayam, Maha Suci dari gerak, diam, duduk, memiliki arah, turun, naik, dan lain sebagainya. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, Masya Allah, ini kalimat yang sangat berharga dari imam mazhab kita, supaya kita memegang teguh, betul-betul kita pegang teguh aqidatut tanzih, aqidatut tauhid. Aqidatut tanzih itu aqidah dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan haramun 'alal uquli an tumathil Allah taala wa 'alal awhami an tahuddah wa 'alal dhununi an taqta'a wa 'alal nufusi an tufakkira wa 'alal dhamairi an tu'ammiqa 'alal khawatiri an tuhita illa ma wasafa bihi nafsahu. Hay Allah ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Haram atas setiap akal untuk menggambarkan Allah. Nah, ini seperti apa yang kita jelaskan tadi, oleh karena Allah tidak dapat diraih oleh akal pikiran kita. Karena apapun yang terlintas dalam akal pikiran kita, mestilah yaitu benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Haram atas segala perakiraan untuk membayangkan Allah. Haram atas segala prasangka untuk menghayalkan Allah. Haram atas segala jiwa untuk memikirkan Allah. Haram atas setiap hati untuk tenggelam merenungkan Allah. Haram atas segala lintasan pikiran untuk memikirkan Allah. Kecuali kita mensifatinya seperti apa yang telah Allah sifati akan dirinya sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita menetapkan sifat-sifat Allah seperti apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Atau seperti apa yang ditetapkan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang sahih. Inilah apa yang dimaksud oleh para ulama kita dengan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifi. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan waqtira anna asmahu tauqifiyah kadza sifatu fahfazis sam'iyyah. Jadi yang kita harus pahami adalah apa yang sam'i, apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran atau apa yang datang dari Rasul dalam hadis-hadis.
terkait bahasan bahwa sifat dan nama Allah itu tauqif ya, saya kira cukup luas. Gambarannya demikianlah, kurang lebih. Kita tidak cukup waktu untuk membahas itu. Lalu Imam Syafi'i juga berkata, dan ini juga kalimat sangat berharga untuk kita pegang teguh. Ini hafalkan kalau bisa. Hafalkan, ini penting. Beliau mengatakan, manintahaba lima'rifati mudabbirihi fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fahuwa musyabbih. Wa in yutma'anna ila al-'adam syirfi fahuwa mu'attil. Wa in yutma'anna limawjudin wa'tarafa bil'ajzi an idrakihi fahuwa muwahhid. Intaha. Barang siapa berusaha untuk mengenal Tuhannya, artinya untuk mengenal Allah, kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa Allah Maha Ada dan dapat diraih oleh akal pikiran. Artinya seperti apa yang dibayangkan oleh gambaran atau oleh pikiran seseorang, fahuwa musyabbihun, maka ini orang adalah seorang musyabbih. Artinya ini orang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Rusak akidah orang ini. Tidak bermanfaat pengakuannya bahwa dirinya muslim, mukmin. Tidak bermanfaat pengakuan tersebut walaupun dia mengulang-ulang syahadatnya, walaupun salat, walaupun azan. Selama keyakinan dalam dirinya bahwa Allah seperti apa yang digambarkan dalam akalnya, seperti apa yang dia bentuk dalam pikiran. Ini bukan orang muslim. Al-Imam Syafi'i tegas mengatakan demikian. Fahuwa musyabbih. Lalu kata beliau, Al-Imam Syafi'i, wa in yutma'anna ila al-'adam syirki fahuwa mu'attil. Dan barang siapa berusaha untuk mengenal Tuhannya, yaitu untuk mengenal Allah, lalu sampai pada kesimpulan bahwa Allah sama sekali tidak ada, maka ini seorang mu'attil, mengingkari wujud Allah, atau seorang ateis. Jelas, kufur. Dan yang ketiga, barang siapa berusaha mengenal Allah, lalu ia sampai kepada kesimpulan bahwa Allah Maha Ada, dan dia mengakui bahwa Allah tidak dapat diraih oleh akal fikirannya. Allah Maha Ada, tetapi tidak seperti segala yang ada. Maka inilah seorang muwahhid, artinya seorang ahli tauhid. Nah, pegang teguh, ini kaidah dari Al-Imam Syafi'i. Berisi penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diraih oleh akal pikiran manusia. Lanjut. Ini penjelasan dari saya. Bisa dibaca rekan-rekan sekalian di PDF-nya. Atau kalau mau pesan kitabnya juga ada dalam bentuk fisik ya. Bisa menghubungi saya, nanti ada yang handle. Nanti panitia mohon jebarkan nomor WhatsApp saya. Atau mungkin rekan-rekan semua sudah mau tahu ya nomor WhatsApp saya. Nah, kemudian ini ada subjudul saya buat di bab 3 ini. Di antara bukti bahwa Imam Syafi'i berkeyakinan Allah ada tanpa tempat. Ini ada banyak kita dapatkan pernyataan Imam Syafi'i menetapkan keyakinan suci tersebut. Di antaranya apa yang dikutip oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang merupakan salah satu ulama terkemuka di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Wahada dan seterusnya, ini teks Arabnya. Saya ingin baca ini teks Indonesia saja supaya lebih cepat.
dapat difahami dari pernyataan Abu Ishaq Asy-Syirazi ini. Sebentar. Dari atasnya ini, perkataan Abu Ishaq Asy-Syirazi ini dikutip oleh Al-Imam Ibn Rif'ah dalam kitab Kifayatun Nabi Bisyarhit Tanbih. At-Tanbih karya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, 2 jilid besar At-Tanbih. Dan beliau ini juga menulis kitab namanya Al-Muhadzab yang disyarah oleh Al-Imam Nawawi jadi puluhan jilid namanya Al-Majmu' Bisyarh Al-Muhadzab. Juga menulis kitab At-Tanbih karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Lalu kitab At-Tanbih ini disyarah oleh Al-Imam Ibn Rif'ah dengan syarahnya namanya Kifayatun Nabi Bisyarhit Tanbih. Nah, ini catatan dari Al-Imam Ibn Rif'ah, teks Arabnya ini. Kita lihat terjemahannya. Dapat difahami dari pernyataan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini bahwa yang dimaksud adalah yang dimaksud adalah seorang kafir yang telah disepakati kekufurannya. Seorang telah menjadi kafir dan sepakati kekufurannya. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang mengaku muslim tapi ia berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui rincian segala peristiwa sebelum kejadiannya. Nauzubillah. Pemahaman demikian itu menyandarkan sifat bodoh pada Allah. Itu jelas kufur. Seperti keyakinan banyak kaum filsafat mengatakan bahwa Allah, kata mereka, tidak mengetahui juz'iyat. Perkara-perkara yang remeh-remeh atau yang rinci-rinci, kata mereka Allah tidak mengetahuinya. Na'udzubillah. Keyakinan kufur. Atau mereka yang tidak beriman dengan qada dan qadar Allah. Juga keyakinan kufur. Atau mereka yang berkeyakinan bahwa Allah duduk di atas arsy. Mereka semua itu adalah orang-orang kafir. Tidak sah salat bermakmum di belakang mereka. Sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Al-Qadhi Husain dari perkataan Al-Imam Syafi'i. Jadi ini dari Imam Mazhab turun ke murid dan kemudian diyakini oleh para ulama Mazhab Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah. Para ulama Mazhab Syafi'i. Inilah keyakinan kita, para Syafi'iyah, para orang-orang pengikut mazhab Syafi'i. Sebagaimana juga keyakinan mazhab lainnya, mereka yang berakidah tauhid, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penjelasan lebih luas. Ini ada kajian hadis sebenarnya di sini. Cukup detail, tapi butuh waktu untuk dijelaskan. Rekan-rekan nanti silahkan baca terkait itu. Saya ingin mengutip beberapa poin besarnya saja. Selesai berarti itu. Apa yang ditulis di bab 3, kita masuk pada bab 4. Suaranya terlalu pelan, ini mic-nya kurang agak jauh sedikit. Ini ada chat sebentar, ada 5 ini. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk di bab 4. Penjelasan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal tentang istawa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang merupakan murid Al-Imam Syafi'i, yang juga seorang imam mujtahid dengan mazhabnya yang disebut dengan mazhab Hambali. Juga berkeyakinan seperti keyakinan gurunya, yaitu Al-Imam Syafi'i. Juga berkeyakinan seperti para ulama Ahlus Sunnah lainnya bahwa Allah tidak dapat
diraih oleh akal fikiran. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Al-Imam Ahmad tidak pernah, ini catatan penting ini, garis bawah ini, tidak pernah mengatakan Allah bersemayam di atas arsy atau duduk atau bertempat di atas arsy. Tidak pernah mengatakan itu. Di antara perkataan Imam Ahmad yang sangat populer terkait makna istawa, beliau mengatakan istawa kama akhbar la kama yakhturu lil bashar. Dia Allah istawa tidak seperti dia Allah istawa seperti apa yang telah dia beritakan dalam Al-Qur'an. Kama akhbar la kama yakhturu lil bashar, tidak seperti apa yang terlintas dalam akal pikiran manusia. Nah, ungkapan Al-Imam Ahmad ini juga merupakan model dari metode takwil ijmali. Bahwa kata istawa, sebagaimana juga ayat-ayat mutasyabihat lainnya, serahkan itu semua kepada Allah dan Rasulnya dalam makna hakikatnya. Dan itu semua bukan dalam makna sifat-sifat benda, bukan dalam makna anggota-anggota badan. Allah Maha Suci daripada anggota-anggota badan. Nah, Imam Ahmad, pernyataan Imam Ahmad tersebut banyak dikutip oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Ahmad Ar-Rifai dalam Al-Burhanul Mu'ayyad, Al-Imam Taqiyuddin Al-Husn dalam kitab Daf'u Syubahi Man Syabbah wa Tamarrad. Lanjut, ini penjelasan dari saya terkait apa yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad, istawa kama akhbar, la kama yakhturu lil bashar. Nah, ini tulisan dari berikut ini. Tulisan dari seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hambali, yaitu Al-Imam Abul Fadl At-Tamimi, yang merupakan pemimpin ulama mazhab Hambali. Ini pakai N seharusnya, Hanbali, di wilayah Baghdad pada masanya. Dalam kitabnya berjudul I'tiqad Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Abul Fadl At-Tamimi mengatakan, wa ankara yakni Ahmadu yakni Ahmada, wa ankara yakni Ahmada, Ahmada bacanya Ahmada karena yang maksud yakni di sini maksudnya yang dimaksud oleh Abul Fadl, Imam Abul Fadl At-Tamimi. Wa ankara ala man yaqulu bil jismi wa qala innal asma'a makhudhatun min asy-syari'ati wal lughah wa ahlul lughati wada'u hadzal isma ala dhi tulin wa ardin wa samkin wa tarkibin wa suratin wa ta'lif wallahu ta'ala kharijun an dhalika kullih falam yajuz an yusamma jisman li khurujihi an ma'na al-jismiyyati walam yaji fi syari'ati dhalika fabatalah. Intaha. Kita lihat terjemahannya. Dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sangat mengingkari orang yang mengatakan bahwa Allah adalah benda atau jisim atau fisik. Beliau mengatakan bahwa nama-nama Allah hanya diambil sesuai ketetapan syarak dan bahasa. Ini apa yang saya sebut tadi, bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah tauqifiyah. Dan sesungguhnya pengertian jisim sebagaimana telah ditetapkan oleh para ahli bahasa adalah sesuatu yang memiliki dimensi, yaitu sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman, serta tersusun dan memiliki bentuk. Dan sesungguhnya Allah Maha Suci dari itu semua. Karena itu Allah tidak boleh disebut dengan benda atau jisim,
karena sama sekali tidak terikat oleh makna-makna benda tersebut. Allah bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Dan tidak ada di dalam syariat penyebutan Allah sebagai jisim. Fabatala. Nah, terjemahannya kurang sedikit. Fabatala, maka batil apa yang atau pendapat yang mengatakan bahwa Allah sebagai jisim. Ini penjelasan dari apa yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad. Sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Abdul Fadl At-Tamimi. Al-Imam Ahmad berkeyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Demikian pula Al-Imam Ahmad meyakini bahwa ayat-ayat mutasyabihat seperti firman Allah dalam surat Thaha ayat 5 yang kita bahas ini, itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa itu semua wajib difahami dengan takwil. Artinya bahwa Imam Ahmad telah memberlakukan takwil tafsir. Di awal tadi pembicaraan kita bahwa para ulama salaf telah memberlakukan takwil tafsir. Al-Imam Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan lain sebagainya. Nah, saya kutip di halaman 90 di buku kita ini bahwa Imam Ahmad mentakwil firman Allah surat Al-Fajr ayat 22, wa jaa rabbuka. Imam Ahmad mentakwil wa jaa bukan artinya Allah datang, rabbuka Tuhan. Tuhanmu wahai Muhammad, bukan artinya Allah datang dari satu tempat ke tempat yang lain bergerak datang, bukan. Tapi yang dimaksud apa? Yang dimaksud ayat sawabu, pahala. Yang datang itu pahala dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan wahai Muhammad. Yang dimaksud jaa di sini adalah maji'us sawab, datangnya pahala. Yang dimaksud adalah pahala daripada bacaan Al-Quran atau amal-amal soleh lainnya nanti akan ditemui, diberikan oleh Allah di akhirat nanti sebagai balasan bagi mereka yang memperbuatnya. Nah, tawil Imam Ahmad ini dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Nah, ini teks lengkap dari tulisan Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat. Juga Imam Ahmad mengatakan, ini saya kutip sedikit, wajah rabbuka surat Al-Fajr, innama ya'ti qudratuhu wa innamal Qur'anu amsalun wa mawa'izu, intaha. Jadi bukan berarti kata Imam Ahmad, kata wajah rabbuka itu bahwa Allah datang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nauzubillah. Keyakinan rusak demikian itu. Nah, kemudian Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat tersebut menyimpulkan, di kesimpulannya dari beliau mengatakan wa fihi dalilun ala annahu kana, yang dimaksud ini Imam Ahmad, ala annahu kana la ya'taqidu fil maji' alladhi warada bihi al-kitab wan nuzul alladhi waradat bihi sunnah intiqalan min makanin ila makanin kama ji'i zawatil ajsa wa nuzuliha wa innama hiya ibaratun an zuhuri ayati qudratihi. Kita baca teksnya, terjemahannya. Dari peristiwa ini terdapat bukti nyata bahwa Al-Imam Ahmad tidak pernah meyakini makna kata al-maji yang terdapat dalam firman Allah
Dan kata an-nuzul yang terdapat dalam hadis Rasulullah, yaitu dalam hadisun nuzul yang mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, bahwa Imam Ahmad tidak pernah meyakini itu semua dalam pengertian bahwa Allah berpindah atau turun dari suatu tempat ke tempat yang lain. Allah Maha Suci dari sifat-sifat kemendaan semacam itu. Nah, terkait hadisun nuzul, ringkasnya, makna seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, kalangan ahli hadis sendiri, yang dimaksud yanzilu rabbuna bukan artinya Allah turun dari atas ke bawah. Hina yabqa ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Yang dimaksud hadisun nuzul yanzilu rabbuna artinya yanzilul malaku bi amri rabbina. Yang dimaksud turun adalah malaikat pembawa rahmat ke langit dunia. Itu langit yang paling rendah yang ada di atas kita ini. Di setiap sepertiga akhir malam. Hadis ini menjelaskan tentang keistimewaan sepertiga akhir malam. Jadi yang dimaksud dengan yanzilu rabbuna adalah yanzilul malaku bi amri rabbina. Ini yang disebut dengan idhafatut tasyrif. Penyandaran kata untuk apa namanya, idhofah kepada yang memerintah. Ini namanya majaz isti'arah maksud saya. Ini namanya majaz dalam bahasa Arab ini disebut dengan metafor. Disandarkan satu pekerjaan kepada yang memerintahnya. Kepada yang memerintahnya. Dan itu biasa dipergunakan dalam bahasa Arab. Misalkan, apabila dikatakan dalam bahasa Arab, Banal amiru al-qasra. Panglima membangun istana. Tentu bukan panglima tersebut lalu mengangkat-angkat semen, bikin adukan, kemudian angkat batu bata. Tidak. Tentu yang bangun siapa? Yang bangun adalah para tukang. Tapi kemudian kata kerjanya disandarkan kepada al-amir oleh karena dia yang memerintahkan. Nah, sehingga diungkapkanlah dalam bahasanya, narasinya, Banal amiru al-qasra. Panglima membangun istana. Demikian pula dengan hadisun nuzul ini disandarkan kepada Allah oleh karena Allah yang merintah. Adapun yang turun bukan Allah. Allah Maha Suci dari gerak dan diam. Allah Maha Suci daripada turun dan naik. Gerak dan diam itu sifat benda. Allah Maha Suci dari keduanya. Nah, maka yang turun yang dimaksud oleh hadis ini adalah malaikat. Anzilul malaku bi amri rabbina. Lalu sepertiga akhir malam itu sendiri setiap saat ada terus. Misalkan di wilayah kita sekarang misalkan adalah sepertiga akhir malam. Di wilayah lain menjelang sepertiga akhir malam. Di wilayah lain baru maghrib. Di wilayah lain masih siang dan seterusnya. Kalau dikatakan bahwa Allah turun ke langit dunia berarti Allah kerjanya turun naik aja, turun naik, turun naik, turun naik. Di sini sepertiga malam turun di sini, datang fajar naik lagi. Tempat yang lain baru sepertiga malam turun di sana. Nauzubillah. Pemahaman rusak demikian itu. Nah, kembali lagi. Jadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti ayat-ayat itu tadi. Nah, hadis-hadis tersebut bukan dalam makna harfiahnya. Bukan dalam makna zahirnya. Nah, ini juga kesimpulan dari ulama terkemuka, Imam Al-Muhaddis Al-Hafidz Syekh Abdullah Al-Harari tentang keyakinan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nanti silakan dibaca sendiri. Di antara bukti ini subjudul bahwa Imam Ahmad berkeyakinan Allah tidak dapat dibayangkan oleh akal pikiran.
Beliau Al-Imam Ahmad mengatakan mahma tasawwarta bidzalik fallah bi khilafi dzalik. Oh, sudah lewat 3 menit ya. Sebentar lagi. Insyaallah minggu depan kita satu kali lagi terakhir pertemuan. Saya ingin membahas tentang keyakinan para ulama kita di Indonesia dalam akidah tauhid ini, dalam akidah tanzih ini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah ini perkataan Imam Ahmad bahwa Allah tidak dapat dibayangkan oleh akal pikiran, bahwa Allah tidak dapat diraih oleh segala prasangka dan gambaran atau hayalan akal. Ini subjudul ini, nanti silakan rekan-rekan baca sendiri. Akidah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam menyikapi teks-teks mutasyabihat. Saya kutip di sini, bagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal menyikapi teks-teks mutasyabihat. Beberapa di antaranya yang telah kita kutip tadi dari perkataan Al-Imam atau kutipan dari tulisan dari Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad Abu Bakar Ibn Husain Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi. Ini sudah kita kutip di awal pertemuan ini. Rajulani salihani buliya bi ashabi su'in. Ja'far bin Muhammadin wa Ahmad bin Hanbal. Ini masih cukup banyak. Nanti rekan-rekan silakan. Mohon maaf tidak saya bahas secara detail. Mungkin nanti bisa dibaca. Dan kalau ada yang bagian-bagian tidak dapat difaham, silakan kita kontak. Bisa ngobrol via WhatsApp. Insya Allah. Saya kira ini saja. Kita baru di halaman berapa ini? Kalau di sini halaman 113. Total keseluruhan 162. Jadi kurang lebih hampir 50 halaman lagi akan kita bahas insya Allah. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat berjumpa kembali. Punya kesempatan diberi panjang umur oleh Allah dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan bagi kita dan dapat menambah pembendaharaan ilmu kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah yakum ajma'in. Kita baca tahlil 3 kali, selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات هدانا الله وإياكم أجمعين ونفع منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.